Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana dengan NIM 862082024093. Program Studi Pendidikan Agama Islam kelompok 4 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas final dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 1 dengan dosen pengampu Ibu Nuralia Taqwa SAG MPD. Jadi, saya akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya mengenai 3 materi yang telah dibawakan, yaitu terkait konsep pendidikan seumur hidup, profesionalisme dalam pendidikan Islam dan problema pendidikan umat Islam masa kini, dan yang terakhir ada peran tanggung jawab guru dan orang tua dalam pendidikan Islam. Berikut pembahasannya. Konsep pendidikan seumur hidup dalam Islam mengacu pada pemahaman bahwa belajar dan mengembangkan diri adalah proses berlangsung sepanjang kehidupan. Dalam Islam, pencarian ilmu dianggap sebagai kewajiban, tidak terbatas pada usia atau fase tertentu. Ajaran Nabi Muhammad menekankan pentingnya mencari ilmu dari buayan hingga liang lahat, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sepanjang hayat. Pendidikan dalam Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga non-formal dan informal, mencakup nilai-nilai moral, etika, serta pengembangan spiritual. Hal ini mendorong individu untuk terus memperbaiki diri dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Selain itu juga pendidikan seumur hidup mencakup pembelajaran dari pengalaman hidup, interaksi dengan orang lain, serta refleksi terhadap ajaran agama. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup dalam konteks Islam berperan penting dalam membentuk pribadi yang utuh, beriman dan berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan di segala fase. Kemudian, profesionalisme dalam pendidikan dan problema pendidikan umat Islam masa kini. Profesionalisme ini merujuk pada sikap, keterampilan, dan etika yang dimiliki oleh pendidik atau guru dalam mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidik yang profesional tidak hanya menguasai materi yang diajarkan, tetapi juga memiliki komitmen yang tinggi untuk mendidik dengan rasa penuh tanggung jawab, amanah, dan penuh keikhlasan. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan pribadi sesuai dengan ajaran Islam. Adapun problema pendidikan umat Islam masa kini, yang saya ambil diantaranya keterbatasan fasilitas. Banyak sekolah Islam, terutama di daerah terpencil, kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai seperti kurangnya buku, ruangan, dan akses internet. Kemudian orientasi pendidikan. Terkadang, pendidikan Islam masih terfokus pada aspek teoritis dan hafalan, sedangkan pengembangan keterampilan dan praktis dan karakter masih perlu ditingkatkan. Kemudian kurangnya fokus pada pendidikan karakter. Meskipun pendidikan Islam menekankan pada pembentukan akhlak, seringkali fokus utamanya di sekolah lebih banyak pada aspek kognitif dan akademik, sementara pendidikan karakter kurang diperhatikan. Dalam pendidikan Islam, guru dan orang tua memegang peran yang sangat penting dan saling melengkapi dalam pengembangan karakter dan keilmuan anak. Guru bertanggung jawab sebagai pendidik yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam proses pembelajaran mereka. Mereka berperan sebagai teladan yang harus menunjukkan akhlak yang baik agar dapat menginspirasi siswa. Selain itu, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi siswa, serta mampu memahami kebutuhan dan potensi masing-masing individu. Sementara itu, orang tua memiliki tanggung jawab yang krusial dalam mendidik anak, karena keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Orang tua harus menjalankan peran mereka sebagai pendidik, memberikan didikan agama yang kuat, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan mendukung pendidikan formal anak. Dukungan emosional dan perhatian dari orang tua sangat penting dalam membentuk rasa percaya diri dan motivasi anak dalam belajar. Kolaborasi antara guru dan orang tua juga sangat diperlukan, di mana komunikasi yang baik antara keduanya dapat menciptakan sinergi yang efektif dalam mendukung perkembangan anak. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan menjadi sebuah proses yang holistik dan berkelanjutan
di mana guru dan orang tua menjadi kunci keberhasilannya. Di sisi lain, orang tua memiliki peran yang tidak kalah penting. Mereka adalah pendidik pertama yang akan membentuk dasar karakter dan akhlak anak sejak dini. Dalam pendidikan Islam, orang tua diharapkan untuk memberikan contoh yang baik dalam perilaku, adab, dan pengalaman nilai-nilai Islam. Selain itu, orang tua juga harus aktif dalam mendukung proses pendidikan formal yang dijalani anak, baik melalui komunikasi dengan guru maupun dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan akademis dan emosional anak. Sinergi antara guru dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh. Kerjasama ini akan menciptakan keterhubungan antara teori yang didapat di sekolah dan praktik yang dilakukan di rumah, sehingga anak dapat memahami dan menginternalisasi ilmu yang diajarkan. Dalam konteks pendidikan Islam, kolaborasi ini akan memperkuat fondasi iman dan nilai-nilai moral dalam diri anak, yang pada gilirannya akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai konsep pendidikan seumur hidup, profesionalisme dalam pendidikan Islam dan problema pendidikan umat Islam masa kini, dan juga peran tanggung jawab guru dan orang tua dalam pendidikan Islam. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok 4. Dengan pemahaman saya mengenai 3 materi yang telah dibawakan, bahwa belajar membangun bahwa